warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Islam di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa shalihin wa jami'i masyayikhina fid din. Amadana Allah bimadadihim wa qada'ina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain. Faslun fi ahkamil udhiyah ila anqal wa ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyah. Ini insyaallah pembahasan akhir masalah kurban. Masalah Ahad depan tentu sudah masuk Idul Adha. Terakhir insyaallah nanti Idul Adhanya Indonesia hari Kamis ya. Hari Kamis. Kita sampai di masalah pembagian kurban. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqul mudai syai'an min al-udhiyatil manzurah. Bal yajibu alaihi wa la yaqul mudahi syai'an min al-udhiyatil manzurah. Bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha. Kalau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Orang yang kurban nazar tidak boleh memakan daging kurbannya. Harus wajib disedekahkan semuanya. Wa yaqulu al-mudahi. Walau akharaha fatalifat lazimah dhamanuha. Kalau ada orang nazar kurbannya sudah disembelih tapi enggak dibagi-bagikan. Tak sempat bagi, pagi disembelih, tahu-tahu sampai sore malam belum dibagi. Dagingnya rusak karena malalat lah ini segala macam. Itu wajib diganti. Sembelih ulang. Sembelih ulang berarti nazarnya belum sempurna ketika daging itu rusak kok belum dibagikan, itu wajib diganti. Ya nyembelih ulang lah kalau diganti. Kemudian wa yaqulu min al-udhiyatil mutatawwi bi asulusan 'alal jadid wa amma thuluthani faqila yatasaddaqu bihima wa rajana wa fitasi tambi. Pembagian hewan kurban. Hewan kurban yang biasa kita sembelih itu, yang hewan kurban sunnah, itu pembagian secara global ada dua macam, dua cara. Yang pertama dibagi dua, yang kedua dibagi tiga. Yang dibagi dua bagaimana? Dibagi dua yaitu sepertiga untuk orang yang berkurban. Sepertiga untuk orang yang berkurban. Dan sisanya 2/3 diberikan kepada fakir miskin. Bagi dua saja. Orang yang kurban sama fakir miskin.
Yang kurban sepertiga, 2/3 fakir miskin. Orang lain tak ada. Yang kurban sama fakir miskin. Ini pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi qaul jadidnya. Pendapat terbaru Imam Syafi'i. Jadi yang orang-orang mazhab Syafi'i yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu kebanyakan ya pendapat Imam Syafi'i yang baru, yang jadid ketika beliau di Mesir. Ini untuk pendapat yang baru yang jadid dibagi dua saja. 1/3 untuk yang kurban, 2/3 untuk fakir miskin. Jadi Bang Ijal punya mobil tak kasih. Nah, karena hanya dibagi dua. Orang mampu tidak kebagian, nggak ada jatah. Ini menurut pendapat yang baru Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, ada pendapat qila. Jadi ada pendapat yang mengatakan dibagi 3. Ada pendapat mengatakan dibagi 3. Kalau kata-kata qila itu berarti di bawah pendapat yang pertama, kualitasnya, kekuatannya. Coba ada pendapat mengatakan dibagi 3. Dibagi 3 yaitu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3-nya lagi untuk fakir miskin, 1/3-nya lagi untuk dihadiahkan orang-orang yang mampu. Nah, ini pendapat yang kedua secara globalnya. Jadi ada yang dibagi 2, itu pendapatnya Imam Syafi'i yang jadi. Kemudian ada yang pendapat yang mengatakan dibagi 3. Nah, inilah yang kedua, ini yang biasa kita lakukan, yang kita pilih. Nah, walaupun sebetulnya kekuatan pendapat itu tidak sekuat pendapat yang pertama, yaitu yang dibagi 2. Tapi boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, boleh-boleh saja. Cuman sekarang yang perlu kita perbaiki prosentase antara orang yang berkurban, orang yang hadiah untuk orang yang mampu-mampu, yang kaya-kaya, dengan orang-orang fakir miskin. Cuma kadang-kadang kita dapati prosentasenya itu tidak bijaksana. Maksudnya gimana? Fakir miskin dapatnya terlalu sedikit. Itu yang banyak terjadi. Padahal aslinya itu kurban itu fakir miskin yang punya. 1/3 untuk yang nyembelih, 1/3 untuk yang berkorban, sisanya 2/3 fakir miskin. Itu pendapat yang kuat bahkan. Yang pendapat kedua ini dibagi 3, 1/3. Kalau sudah begitu, mestinya fakir miskin mestinya diprioritaskan. Jangan sampai dibagi rata semuanya. Mau yang miskin tak punya apa-apa, mau yang punya mobil 4, semuanya dapat rata satu kampung. Itu enggak bijak. Itu namanya rata sama tapi tak adil. Itu namanya sama tapi tidak adil. Adilnya anak TK. Anak TK itu bilang adil, pokoknya ada roti, potong 2 lurus. Itu TK beradil katanya. Itu adilnya anak TK. Ada roti, orang 4 potong, bagi 4 sama. Itu beradil. Adil itu sama rata. Itu definisi untuk anak TK. Tapi kalau definisinya yang betul apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sekarang ada anak TK 1, SMA 1, kuliah S2 1, dikasih jajan sama 5.000 seorang. Bingung yang kuliah, mama, bapak, ini adil nak? Semuanya kasih 5.000 kata dia. Ini naik angkot aja tak cukup. Gimana? Yang TK sebelah rumah aja jalan kaki. Itu namanya tidak adil. Yang seperti ini, nah, mestinya paling tidak kita lah jatah 1/3 ini sudah kita jangan ganggu nih. 1/3 yang untuk fakir ini jangan ganggu. Dah. Nah, untuk orang yang berkurban ini terserah dia mau 1/3 diambil, atau yang paling bagus tak usah ngambil, cuma sepotong aja. Itu yang paling bagus untuk orang yang berkurban. Nah, tapi kalau fakir miskin, ya mestinya kita prioritaskan untuk yang berkurban karena dia ingin pahala banyak, dia banyakkan sedekahnya. Biar sedikit aja nggak masalah, aku satu sekerat aja lah untuk tabarukan saja. Untuk yang untuk hadiah orang umum, orang yang mampu-mampu, itu
sepertiga. Atau lebih, umpamanya ini jatah dari yang berkurban, udahlah aku sedekahkan sama aku hadiahkan. Nah, boleh, tidak ada masalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah korban ya yang terjadi di masyarakat kita di kampung baru katanya ya sedikit mengingatkan cara-cara kami yang lama. Kalau salah silakan diproses ataupun kalau kami yang telah kami buat ini tidak kami lakukan sampai seperti itu. Misalnya di Episode kan ada sananya akan berbuat ramai. Yang namanya arisan itu ramai, dua orang ada sapi, dua orang ada juga yang kambing. Kalau kita misalkan kepada kambing, katakanlah berkambing itu 20 kilo ya. 20 kilo kalau dibagi 3 berarti 7 kilo untuk yang berkorban. Kita lakukan itu. Cuman dilakukan untuk pembagian yang untuk personil berkorban ini. Kalau dagingnya kalau untuk orang awam ini 1 kilo, ini dah bercampur ulang. Kalau untuk untuk pembagian yang berkorban itu daging murni lah ceritanya. Ini yang selalu kami lakukan ini. Kalau kita jadi seperti itu ya. Kalau untuk fakir miskin juga tidak kami lakukan. Karena ya, seperti saya katakan tadi, arisan beramai karena terselenggaranya korban ini oleh karena arisan beramai. Jadi kami ada mana fakir, mana yang kaya, mana ada semua. Ya. Ini Pak, tolong diuruskan, tolong dilaksanakan. Ya. Lupa ini mana. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini saya teruskan dulu biar tapi sampai jawab. Intinya saya jawab dulu. Jadi pembagian untuk fakir miskin itu hukumnya wajib per hewan. Jadi per hewan wajib ada daging yang sampai ke fakir miskin. Per hewan. Bukan kita kumpulkan satu masjid, pokoknya fakir miskin kita kasih. Tidak gitu. Tapi per hewan. Kalau ada 7 ekor sapi, dari setiap sapi itu harus ada daging yang diberikan ke fakir miskin. Harus wajib. Bukan kita kumpulkan satu potong-potong, fakir miskin berapa ambilkan kasih. Nah, itu sapi yang mana yang kau ambil? Yang lain, setiap hewan pastikan daging itu sampai ke fakir miskin. Kalau bisa, pembagiannya itu sebenarnya sepertiga itu gak wajib. Maksudnya gak wajib segitu, fleksibel. Boleh yang itu tadi, makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan tadi bahkan 2/3 fakir miskin. Jadi sebenarnya fleksibel. Yang jelas fakir miskin itu wajib dikasih. Sekarang oke lah, kita tak, kalau bijaknya mestinya sepertiga ini bijak. Bijak. Kalaupun umpamanya kurang dari itu, ya kurang bijak. Tapi lah janganlah sama rata. Nah itu tak bijak kalau sama rata. Kata orang fakir miskin ini setahun sekali nak makan daging sapi dapatnya tulang iga pula. Kata dia. Yang orang-orang punya mobil makan juga. Dia, kantong plastik kecil, tulang iga isi dia. Macam mana? Padahal itu aslinya secara fikih, secara apa? Mereka itu yang kita prioritaskan. Oke, kalau umpamanya sekarang ini kan arisannya kita bergerak. Ya tak usah gitulah. Mohon maaf karena kita ini niatnya kan ibadah. Justru orang ketika dia berkorban sebisanya dia itu tak makan tupat sikit aja kalau bisa. Ini semua aku sedekahkan. Hadiah sikit aja. Jatah untuk yang berkorban tidak wajib sepertiga, enggak wajib. Isinya enggak dikasih pun enggak apa-apa. Paling bagus untuk ilmunya orang yang berkorban, aku makannya tak usah banyak-banyak. Ini ilmu yang berkorban. Aku makannya tak usah banyak-banyak, sikit aja karena aku niat ini ibadah, dan aku makan sikit tabarukan lebih ini aku sedekahkan.
aku hadiahkan. Ya, tidak harus banyak. Tapi umpamanya nak ambil seperti, ya silahkan, dia punya kambing, dia punya, boleh. Tapi ilmunya untuk dia semestinya dia jangan banyak-banyak. Jadi di panitia, apa panitia, taklah aku sikit aja, mintalah sekerat aja dah, hati dia sikit, lain bagilah. Ini yang paling bagus. Tidak apa-apa. Jadi tidak harus sepertiga, enggak wajib. Jadi bagi panitia barangkali ya. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i yang dia katakan itu, perlu juga minta izin kepada yang si korban. Ya. Bagian kalian ini sepertiga. Katakanlah seperti itu. Ya. Kalian mau ambil atau tidak? Ya. Ataupun mengambil sebagian saja. Tapi kalau kita tidak pamit, kita salah juga. Ya. Ya. Bagi kami sepertiga, 2/3 untuk umum, fakir miskin, ya. Masyarakat. Ya. Jadi kan itu kan. Ya. Nah, kalau kita tidak minta izin, berarti kita salah juga. Ya, jadi begini. Sebetulnya orang yang berkurban itu ke panitia, sebenarnya mereka ini menjadikan panitia itu sebagai wakil. Otomatis sudah ada transaksi. Maksudnya, ya sudah, saya ini kurban Pak, ya Bapak bagilah kan gitu. Istilahnya, ya paling tidak yang diakadkan. Kalau memang ini disediakan Bapak waktu mau sembelih ini, jadi pembagiannya nanti, mohon maaf kami akan bagi. Nanti bapak-bapak yang ingin, yang dari yang berkurban terutama khususnya, kalau ingin daging pamannya berapa silakan. Tapi kami untuk kami bagi, kami kasih sekian. Karena mereka ini sudah pasrah gitu Pak. Sudah ada, kasihkan ini, berarti ini Pak panitia terserah bagi saya, nak kasih berapa terserah lah, otomatis. Jadi sudah ada akad seperti itu, akad mewakilkan. Harus ada. Jangan tidak kasih dia komplain. Akadnya dijelaskan dulu. Bapak, berarti Bapak di mic aja Pak, bilang aja, Bapak-bapak para orang-orang yang berkurban, ini karena kami sudah diamanahkan untuk menyembelih dan membagi hewan kurban Bapak-bapak. Maka nanti pembagian ini akan kami lakukan dan kami anggap Bapak-bapak sudah memasrahkan kepada kami pembagiannya seperti apa gitu, dan kita semua fakati gitu. Ini kebetulan kita mendesak hari-hari dekat ini. Andai kata ya, yang si korban ini sama bagiannya ataupun sama jadi kalau sekiranya kita mendengar pencerahan ini, minimalnya ya, kalau yang untuk si korban itu sudah lebih utuh. Ini karena hak mereka itu seperti ya seperti kata, tapi tak wajib, tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Misalnya sebagian mereka seperti tulang-tulang yang kita makan, tulang aja sedikit aja ya. Sama itu untuk mereka. Kita salah mana? Ya, bagi muda itu. Dan kan hak mereka itu seperti Pak, jadi gini, supaya gini Pak, kita orang berkurban itu harus jelas. Mereka ketika mengamanahkan, memasrahkan, mewakil kepada panitia itu harus jelas. Jadi Pak, ini saya pasrahkan, berarti kalau atau dibilangkan bapak-bapak yang berkurban sini berarti memasrahkan 100% pembagian kepada kami, gitu. Jadi dia mempasrah, aku dikasih tulang pun oke lah istilahnya. Harus ikhlas. Kalau tak beli sendiri bagi sendiri kan, jadi kacau jadinya kan. Maksudnya gitu. Tapi perlu ada lafaz, maksudnya disampaikan. Jadi bapak-bapak mohon maaf ketika bapak-bapak mengamanahkan kepada kami, nanti berarti bapak-bapak telah ikhlas mengikuti pembagian sesuai yang kami bagi gitu. Nanti bapak-bapak yang tidak berarti ya ngomong dulu, ya memang kok istilahnya mau begini ngomong dulu. Kalau kami sanggup kami lakukan, tak kami sanggup ya bapak bawalah ininya, kurbannya saya tak sanggup bapaknya kan. Gitu, harus transparan, tidak bisa nanti kacau, nanti panitianya banyak. Kemarin sudah dipasrahkan kok macam mana sih akadnya kan gitu. Kalau sudah dipasrahkan berarti bapak menerima. Kalau bapak tak mau gini-gini ya bapak tak usah ditaruh di situ. Jadi kita panitia ini harus
transparan saja Pak. Jadi tidak ada ini nanti gini-gini, tak ada. Bapak dah pasrah Pak, ikhlas Pak, dipasangkan ke kami, pembagian kami, ya sudah selesai Pak. Nah gitu Pak. Ketika orang itu begitu aman. Selama ini kalau di MG juga nggak pernah ada momen-momen ya ada. Tapi kita meneruskan ya. Yang pernah kita dengar dari dalilnya, dari ini, insya Allah ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Wakila yuhdi sulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin lil fuqara min lahmiha wa lam yurja' an-Nawawi bi rawdati asjas min hadain syai'an min hadain al-wajhain wala jabil muddahi. Jadi tadi yang terpenting sebetulnya biasanya di sini ini kita tahun kemarin sudah ngaji kurban kan? Sudah? Ini ngulang kan? Ya, ini ngulang kan ini. Jadi kita kan sudah pisahkan kan sekarang. Setiap kurban ini kita pisahkan, dagingnya kita ambil untuk fakir miskin, sudah begitu kan? Itu Pak Imam, sudah kan? Nah, berarti itu jangan sampai digabung lagi jadi satu. Tetap kita seperti itu. Walaupun kambing itu 20 kilo, tetap kita ambil tak pahanya satu, tak berapa, taruh sini untuk fakir miskin. Nah jadi fakir miskin kalau bisa ya maksudnya ya dibanyakin lah, harus jangan sama ya pembagiannya. Kita tak usah ngiri. Setelah itu yang paling wajib, jangan sampai ada hewan kurban yang dagingnya habis dimakan orang yang mampu semua. Kurban yang terbaik adalah kurban yang dagingnya sampai ke fakir miskin paling banyak. Itu yang terbaik. Nah, hadiah pun dihadiahkan orang mampu ya pahala juga, tetapi ke fakir miskin itu lebih diutamakan, lebih besar. Wala yabi'u minal mudahi wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudahi bai'u syai'in minal udiyati min lahmiha au si'riha au jidiha. Haram hukumnya bagi orang yang berkurban menjual daging atau bagian apa saja dari hewan kurban. Apakah itu dagingnya, apakah itu kulitnya, apakah itu rambutnya, tak boleh dijual. Kulit sapinya 5 ekor, udah dagingnya keras banget, tinggal kulitnya. Ini gimana nih? Akhirnya ada orang pasar datang, dibeli, dijual sama panitia. Berapa nih Pak? Berapa lah? Berapa lah? Haram hukumnya. Tidak boleh kulitnya dijual ataupun apanya saja nggak boleh dijual. Tidak boleh. Semuanya harus sedekah sifatnya. Itu bagi orang yang berkurban atau wakilnya. Wakilnya berarti apa? Panitia. Panitia tidak boleh menjual, bolehnya bagi saja, disedekahkan, semuanya sedekahkan. Terus macam mana ketika ada orang kok mau membeli kulitnya? Siapa yang nak ini? Yang orang pasar aja tuh. Aduh, macam mana? Kulit ini bapak-bapak sudah kita bagikan aja ke siapa? Orang miskin, bagikan. Plek Pak, ini ambil kulitnya, ambil. Kami untuk apa? Tak bisa masak gini. Ambil aja lah, ambil. Kau nak jual terserah, itu dah kau punya hak. Yang penting jangan panitia ataupun yang berkurban yang jual. Karena itu sudah jadikan haknya mereka, terserah mereka. Yang tak boleh jual tuh yang berkurban atau panitianya. Banyak terombok panggil orang pasar, masukkan pickup, bayar 1 lembar 100.500, jadilah untuk beli bumbu. Kan? Tak boleh, haram. Itu tidak boleh. Jadi bolehnya itu diberikanlah kepada fakir miskin, ya, atau siapa fakir miskin. Nah, habis itu ada orang nyari kulitnya, ada Pak. Itu sudah sama bapak sudah kami kasihkan. Kau nak belilah dengan dia, itu haknya dia sudah. Itu boleh. Beda ya, beda hukumnya dengan orang yang berkorban. Orang berkorban itu sifatnya sedekah, kok dijual, nggak boleh. Ataupun panitia sebagai wakilnya tidak boleh. Tapi untuk orang yang sudah diberi ya nggak apa-apa. Pokoknya ada orang dapat daging kurban dari masjid sana banyak pula nih.
Akhirnya di mana nih? Tak habis, tak ada kulkas. Akhirnya jual aja lah 2 kantong. Silakan, boleh. Karena apa? Itu daging sudah punya dia. Ya, itu bisa dibedakan. Bukan orang yang berkorban atau panitia, ini sisa daging ini bawa aja lah ke pasar, jual aja lah. Haram. Tak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutadawwi bi al-fuqara. Dong. Wala wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar walau kana til udhiyati tatawwan. Haram juga hukumnya menjadikan daging kurban itu sebagai upah bagi tukang jagalnya. Tak boleh, ya. Apakah itu kepalanya, bukan dagingnya, atau ambilkan pahanya, Pak, ini Pak, upah. Untuk upah lah. Tak boleh, haram. Ya, tidak boleh. Niat di dalam hati ini, Allah tahu. Nah, ini nak jadikan upah atau bukan. Kalau nak upah, kasihlah duit. Dari iuran kurban tuh, langsung include di situ. Sisa daripada pembelian untuk hewan kurban, dananya digunakan untuk operasional. Disebutkan di mik, kita umumkan kepada orang-orang yang berkurban. Pokoknya yang ada sisanya duitnya untuk beli plastik, untuk beli ini, beli teh, beli apa. Terus ambil 200.000, 300.000 atau berapa. Ini untuk upah orang yang nyembelih, umpamanya kalau memang pakai upah. Kalau tak pakai upah, alhamdulillah, gitu. Lillahi ta'ala, karena ibadah disebutnya. Boleh kayak gitu. Jadi dari uang iuran. Jangan dari kepala lembunya nih, untuk upah. Pahanya satu besar untuk upah, haram, tak boleh. Tapi bukan berarti yang nyembelih tak boleh dikasih daging. Jadi ada kasus macam gitu. Dia nyembelih di masjid, banyak hewan yang disembelih. Tapi sikit pun dia tak dapat daging. Kata dia, Bapak Ketua tak kasih. Ngapa tak kasih? Tak boleh, karena aku tukang sembelih. Aduh, ini namanya gagal paham. Bukan berarti tukang jagal itu tak boleh dikasih sama sekali. Ya boleh juga dikasih, tapi bukan upah. Ya kayak orang pada umumnya, dikasih juga, bukan upah. Upah lain. Nih duit, upah. Lain. Yang ini memang hadiah, seperti yang lain kasih juga. Yang lain kasih kantong-kantong, ini kasih juga. Gitu. Yang penting itu sifatnya bukan upah. Itu dari hati lah, namanya dari hati. Jadi tak heran-heran ya kan, mereka kok bisa tak dapat sama sekali. Wa yutimu hadman minal udhiyatil mutatawwi' biha al-fuqara wal masakin wal afdalu astasadduqu bi jami'a illa luqmatan yatabarraku al-mudahi bi akliha. Wajib hukumnya untuk korban sunnah memberi kepada fakir dan miskin. Wajib. Orang korban wajib berarti apa? Kalau tadi lakukan dosa. Itu. Ada nyembelih kambing seekor kecil. Ini kecil tak cukup bagi, makan bagi kita aja. Haram ketika fakir miskin itu tidak dikasih, dosa berarti. Jadi walaupun kambing itu kecil, ambillah apa ada paha ada satu, ada fakir miskin kasih. Dah. Sapi juga gitu. Itu wajib. Wajibnya itu per hewan. Itu saya ulangi lagi. Karena banyak kasus ini di fakir miskin memang dikasih, memang dikasih. Cuman daging itu dikumpulkan jadi satu, terus diambilkan bagian atas. Memang mereka dikasih, tapi ini lembu yang mana? Itu masalahnya. Padahal wajibnya itu bukan per masjid. Ini harusnya kasih RT RW sini. Fakir miskin harus dikasih dari daging kurban. Daging kurban yang mana dulu? Itu setiap hewan kurban. Ini. Kalau kita kan pokoknya kita kumpul dulu. Karena alhamdulillah sudah perbaikan. Dikumpulkan.
Pokoknya ambil aja fakir miskin dulu. Tak tahu ini lembu yang mana. Padahal secara hukum fikihnya per hewan wajib diambil untuk fakir miskin. Wajib itu, kalau tidak berarti dosa. Minimal dosa. Lebih dari itu bisa umpamanya tak sah, tapi mudah-mudahan tetap sah, cuma dosa. Jadi sah tapi dosa, ini repot. Repot. Karena namanya juga wajib. Haram kalau tidak diberi, harus diberi orang fakir. Karena itu mereka yang punya mestinya aslinya. Dan yang paling utama adalah mensedekahkan semuanya, kecuali beberapa suap atau satu suap, ya, bagi orang yang berkurban untuk memakannya tabarrukan. Itu yang paling bagus. Ketika bilang ke daftar ke panitia ngasih duit berapa juta Pak Ketua? Berapa juta sekarang? 3 juta berapa? 36. Kita ngasih ke panitia, ini Pak duit kurban saya nanti tak ambil lah, saya minta hati dia aja sedikit. Selesai. Iya, catat Bapak Fulan hati sikit aja. Sembelih dah, aku tak nak ambil Pak, sikit aja nantilah, baru bagi semua. Itu paling bagus. Orang nak kurban gitu. Yang bagi pun senang, panitia pun tak bingung. Oh, Bapak ini kemarin dia tak minta. Sudah selesai. Jadi enak, jadi transparan. Semuanya itu harus transparan. Jadi tidak jadi masalah. Itu yang paling bagus. Itu hukumnya sunnah. Ya, memakan daging kurbannya sendiri itu hukumnya sunnah. Jangan sampai tidak. Ya, sayang. Wa idza akala ba'du wa tasaddaqu bil baqi hasala lahu sawabul udhiyati bil jami' wa tasaddaqu bil ba'd. Kalau ada orang menyembelih kurban, kemudian dipotong 2, separuh dimakan sendiri, separuh disedekahkan fakir miskin. Sah? Sah. Dia ngambil separuh kambing, beli kambing seekor, potong 2, separuh masak sendiri, makan sekeluarga sendiri. Yang separuhnya mana fakir miskinnya kasih. Dah, ini macam mana? Itu udhiyahnya sah, pahalanya sempurna, sedekahnya pahalanya separuh. Gitu. Karena separuh saja yang disedekahkan, pahala sedekahnya separuh, pahala kurbannya full. Karena kurban itu hakikatnya bukan hanya sekedar sedekah daging. Tapi Bu, ini proses nyembelihnya ini loh Bu, kurban itu. Kalau hanya proses sedekah daging, tak susah-susah bawa narik lembu berat-berat ke pasar banyak, beli 1 kilo, 10 kilo, berapa kilo, 30 kilo, bagikan. Tak sama. Kita ke pasar beli daging 3.600.000, kita bagi ke kampung-kampung dengan kita berkurban, jauh lebih utama berkurban pahalanya, walaupun duitnya sama, keluarnya 3.600.000. Ya, silakan. Ya. Kalau mendengar penjelasan Buya ini mungkin perlu ya bagi kita pelaksanaan mendata balik saudara kita. Kan ada tidak yang ya sama. Persis sama seperti zakat fitrah itu fakir miskinnya mana dia itu sudah. Memang begitu. Makanya kita bukan sembelih, potong, bagi rata satu kampung. Itu bukan begitu. Iya, enggak begitu. Dan juga yang keduanya begitu dipotong ini kan ya. Jangan diambilkan fakir miskin dulu, bawahnya pahanya 2 untuk fakir miskin, paha depan untuk orang yang berkurban, bagi 7. Udah, badannya terserah gabung. Gitu. Jadi anggaplah gitu yang mudah, paha 2, yang belakang untuk fakir miskin ambil, yang depan ambil untuk orang yang berkurban. Sana bagi 7, ini terserah fakir miskin berapa, diambil, kumpulkan jadi 1. Ambil 2, ambil 2, ambil 2, ambil 2, ambil 2.
Ini lembu kan jadi 10 kaki ada di sini, 5 ekor lembu. Ini fakir miskin punya. Dua ada 10 kaki itu. Jangan. Kalau itu langsung jangan dicampur untuk orang yang berkurban. Ambil 2, itu siapa punya itu? Bagi 7, kasihkan masuk kantong. Ini ambil saya punya. Gitu caranya. Yang lain badannya gabung silakan. Yang jelas fakir miskin sudah tidak diganggu gugat lagi. Itu selesai. Dapat kita rumuskan ya. Pertama sekali ada komunikasi dengan yang punya korban. Ya. Yang kedua memperuntukkan 7 orang itu ataupun 1 sapi itu, Ya. 1 sapi bisa diberikan. Dan ketiga menentukan fakir dan miskin. Ya. Ini yang harus ya, makasih ya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya agak saya sedikit untuk mempermudah. Ada kita angkat 1 orang saja yang untuk jatah mengumpulkan untuk fakir miskin. Misalnya apa? Ketika lembu itu disembelih, tugas kau pokoknya ngambil yang untuk fakir miskin. Diambil dia paha 2 dikumpulkan. Ini 1 orang ini. Nanti yang itu 7. Yang lain udah badan udah kasih orang udah tumpuk jadi 1 tambah. Yang penting dia 1 ini bertanggung jawab ya. Pokoknya 2 kaki semua tuh kau ambil untuk fakir miskin. Kau bertanggung jawab untuk ini. Untuk fakir miskin tak harus dipotong kecil-kecil. Kalau ada umpamanya 5 lembu berarti 10 kaki. Berapa fakir miskin yang betul-betul fakir miskin nih kita kasih. Kita press habis. Kalau habis 10 aja sudah. Ini paha nih kita kasih satu-satu. Satu. Selesai. Kita press, fakir miskin itu kita press. Yang lain tentu kita bagi semua kan. Enak. Jadi tak usah repot-repot. 8 kaki, 10 kaki kasih 10 kakak. Yang fakir miskin betul-betul. Dah selesai. Yang nanti ada orang yang memang tugasnya itu 1 orang ambilkan untuk yang punya kurban kan. Diambil 2, dipotong untuk dibagi 7 kantong. Bagi 7 kantong dah. Jadi ada orang khusus. Jadi tak campur, tak bingung nanti. Itu sedikit untuk mempermudah aja. Oke, begitulah pembahasan kita tentang silakan. Ya, boleh. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan kita ada tim, ada panitia. Kemudian yang berkorban itu kan harus memberikan kuasanya kepada panitia dan penjaganya. Apakah perlu dilepaskan seperti yang berkorban melepaskan atau memberikan penyampaian kepada yang penjaga saya serahkan kurban ini berbakar? Tidak, cukup ketika kita ke panitia saja. Pokoknya kita serahkan, ini berarti kurban saya. Ya, berarti sudah dipasrahkan entah yang nyembelih siapa ke. Yang penting nanti ketika nyembelih disunahkan untuk hadir menyaksikan. Nah, itu urusan panitia lah nanti. Yang nyembelih siapa, yang penting ketika nyembelih panitia udah ngasih namanya, ini untuk bulan tukang jaganya dibaca sudah selesai. Tapi sunnah dia untuk datang. Oke, wallah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah dalam kesempatan ini kami menyampaikan dalam hal pelaksanaan alhamdulillah untuk bertahun terakhir mungkin sudah kami laksanakan apa tadi yang sudah disampaikan seperti porsi-porsi untuk yang miskin, yang untuk masyarakat umum dan juga yang berkorban dalam hal pembagian. Mungkin persentasenya Ya. Naik turun. Ya, naik turun. Dan di sini yang kami kajikan ya dalam hal pembagian tadi, insyaallah ini jadi niat sedekah yang tadi yang ditambahkan dari kurban itu, yang biasa untuk yang penyembelih itu kan kita bisa mengumpulkan, tapi
itu ke warga yang memang ikut melaksanakan itu sampai akhir. Artinya bukan panitia juga, tapi orang-orang yang memang melibatkan diri sampai akhir pelaksanaan itu. Nah, ada juga berikan sedekah. Apakah itu boleh? Ya, yang penting kita tuh niat kita tuh jangan sampai upah. Cuma kita niat kita nih, ketika kita ngasih dia tuh kan dia dah kerja dah apa, kita ketika beri niat ni jangan sampai upah gitu ya. Itu aja. Cuma kan susah kan? Kadang-kadang susah tuh hati ni mestinya macam nak upah, dia dah kerja kasihan. Memang mulut ni tak bilang, tapi hati ni macam ngasih ni macam dia. Itu yang susahnya tuh. Tapi mudah-mudahan kita bisa ngatur niat tuh. Pokoknya niat tuh jangan sampai kita bilang ini upah. Pokoknya ini dikasih hadiah. Hadiah bukan bayaran nih, bukan bayaran. Kalau untuk upah memang tak boleh. Tapi hati itulah pokoknya ketika ngasih itu harus betul-betul, jangan sampai niatnya upah. Juga yang kerja jangan niatnya datang kerja lillahi ta'ala. Ini pula kerja, datang ke masjid bawa pisau, bawa barang, motong daging, itu ibadah. Bukan aku nak kerja lah, nanti dia dapat upah daging. Ini payah, ini seperti ini. Salah, dia memang nak nunggu biar aku dapat daging, memang dia nak minta diupah. Ini yang masalah nih, ya kan? Jadi akhirnya panitia pun ngasih macam ini bukan upah, tapi dalam hati dia upah. Ini yang repot. Ini hati yang penting, bang. Usahakan macam mana. Tapi dari bapak-bapak gini saja, harus transparansi Pak Ketua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang bantu-bantu ini, mohon maaf, ini kita semuanya ibadah. Kami dilarang memberi upah, ya kami bagi seperti pada umumnya saja, ya demi kebaikan gitu, bukan tak dikasih-kasih. Jangan nanti yang biasa ini dia 3 kantong umpamanya, kan kayak nampak upahnya tuh nampak gitu. Yang lain 1. Itu. Kita minta tolong lah. Jadi kami minta tolong bantu, kita sama-sama membantu di sini, kita niat ibadah. Ya wajar, sewajarnya saja lah, sewajarnya. Kalau berlebihan itu nampak sekali kalau itu upah, nampak. Walaupun mulut tidak mengatakan upah, sewajarnya maksudnya. Ya wallah alam. Yang penting macam mana kita bisa menjaga hati kita itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.